Cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Tanpa mereka, umat manusia tidak akan bisa bertahan. Tujuan utama dalam kehidupan ini adalah untuk membantu orang lain, dan jika kamu tidak dapat membantu mereka, setidaknya jangan menyakiti mereka. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kedamaian di dunia luar, sampai kita berdamai dengan diri sendiri. Pahlawan sejati adalah orang yang mengalahkan amarah dan kebenciannya sendiri. Menumbuhkan perasaan akrab dan ramah terhadap orang lain, secara otomatis membuat pikiran menjadi tenang. Hanya dengan menumbuhkan kasih sayang dan pengertian untuk orang lain, yang bisa membawa ketenangan dan kebahagiaan yang kita semua cari. Tujuannya bukan untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi dari diri kamu sebelumnya. Ketika menyadari bahwa kamu telah melakukan kesalahan, ambil langkah segera untuk memperbaikinya. Waktu berlalu tanpa hambatan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak dapat memutar balik waktu dan mencoba lagi. Yang bisa kita lakukan adalah menggunakan masa kini dengan baik. Kemarahan atau kebencian seperti kait nelayan, sangat penting bagi kita untuk memastikan tidak terjebak olehnya. Kemarahan adalah penghancur utama ketenangan pikiranmu sendiri. Pilihlah menjadi optimis, rasanya akan lebih baik. Bagikan pengetahuanmu, ini adalah cara untuk mencapai keabadian. Kita dapat hidup tanpa agama dan meditasi, tetapi kita tidak dapat bertahan tanpa kasih sayang manusia. Ingatlah bahwa hubungan terbaik adalah hubungan yang cintamu satu sama lain melebihi kebutuhanmu satu sama lain. Saat menarik nafas, hargai dirimu sendiri. Saat mengembuskan nafas, hargai semua makhluk. Pikiran yang disiplin menuntun pada kebahagiaan, dan pikiran yang tidak disiplin mengarah pada penderitaan. Sumber utama kebahagiaan bukanlah uang dan kekuasaan, tetapi hati yang hangat. Kebahagiaan tidak selalu datang dari pengejaran. Terkadang itu datang ketika kita tidak mengharapkannya. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah jadi, itu berasal dari tindakanmu sendiri. Kedamaian batin adalah kuncinya. Jika kamu memiliki kedamaian batin, masalah eksternal tidak akan memengaruhi rasa kedamaian dan ketenanganmu. Tanpa kedamaian batin, tidak peduli seberapa nyaman hidupmu secara materi, kamu mungkin masih khawatir, terganggu, atau tidak bahagia karena keadaanmu. Jika kamu berpikir kamu terlalu kecil untuk membuat perbedaan, cobalah tidur dengan nyamuk. Berikan orang yang kamu cintai sayap untuk terbang, akar untuk kembali, dan alasan untuk tetap tinggal. Hati yang terbuka adalah pikiran yang terbuka. Sangat jarang atau hampir tidak mungkin bahwa suatu peristiwa bisa negatif dari semua sudut pandang. Orang mengambil jalan berbeda untuk mencari pemenuhan dan kebahagiaan, hanya karena mereka tidak di jalanmu bukan berarti mereka tersesat. Melalui kekerasan, kamu mungkin memecahkan satu masalah, tetapi menabur benih untuk masalah yang lain. Terdapat pepatah dalam bahasa Tibet, tragedi harus dimanfaatkan sebagai sumber kekuatan. Tidak masalah apapun kesulitannya, betapa menyakitkan pengalaman itu, jika kita kehilangan harapan, itu akan menjadi bencana yang sebenarnya. Meskipun kamu mungkin tidak selalu dapat menghindari situasi sulit,
Kamu bisa memodifikasi sejauh mana kamu menderita, dengan caramu memilih untuk merespons situasi tersebut. Nilailah kesuksesanmu dengan apa yang harus kamu korbankan untuk mendapatkannya. Cara untuk mengubah pikiran orang lain adalah dengan kasih sayang, dan bukan dengan kemarahan. Jika kamu dapat menumbuhkan sikap yang benar, musuhmu adalah guru spiritual terbaikmu, karena kehadiran mereka memberikanmu kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan toleransi, kesabaran, dan pengertian. Sikap berbelas kasih terhadap orang lain tidak berubah, bahkan jika mereka berperilaku negatif atau menyakitimu. Menaklukkan diri sendiri adalah kemenangan yang lebih besar daripada menaklukkan ribuan orang dalam pertempuran. Ketahui aturan mainnya dengan baik, sehingga kamu dapat mematahkannya secara efektif. Akar semua kebaikan terletak di tanah penghargaan. Ketika kita dimotivasi oleh belas kasih dan kebijaksanaan, hasil dari tindakan kita bermanfaat bagi semua orang, bukan hanya diri kita sendiri atau kenyamanan langsung. Ketika kita mampu mengenali dan memaafkan tindakan bodoh masa lalu, kita memperoleh kekuatan untuk secara konstruktif menyelesaikan masalah masa kini. Belas kasih secara alami menciptakan suasana positif, dan sebagai hasilnya kamu merasa damai dan terpenuhi. Ingatlah bahwa kadang-kadang tidak mendapatkan yang kamu inginkan adalah keberuntungan yang luar biasa. Kita perlu belajar bagaimana menginginkan yang tidak kita miliki, untuk memiliki apa yang kita inginkan, untuk mendapatkan kebahagiaan yang stabil. Di bawah kesulitan terbesarlah terdapat potensi terbesar untuk berbuat baik, untuk diri sendiri maupun orang lain. Ketika kita merasakan cinta dan kebaikan kepada orang lain, itu tidak hanya membuat orang lain merasa dicintai dan diperhatikan, tetapi juga membantu kita untuk mengembangkan kebahagiaan dan kedamaian batin. Buka tanganmu untuk berubah, tetapi jangan tinggalkan nilai-nilaimu. Jika kamu ingin orang lain bahagia, berlatihlah belas kasih. Jika kamu ingin bahagia, berlatihlah belas kasih. Mari kita mencoba mengenali sifat berharga setiap hari. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.